spends his life inside the 16-cell county jail. He gets up at 6:30 in the morning, walks, he says, about 2 miles a day, pacing a cell. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sachi TV. Perkenalkan, nama saya Satrio Homsin. Di channel ini saya akan senantiasa mengupload cerita-cerita seputar kriminal, misteri, dan juga teori-teori konspirasi dan berbagai hal yang menarik di dunia ini. Oke, dan untuk video kali ini kita akan membahas Ted Bundy, seorang pembunuh berantai yang memiliki karisma luar biasa, bahkan memiliki fans bagaikan artis terkenal. Kita langsung masuk aja ke materinya. Sip! Ted Bundy terlahir dengan nama Theodore Robert Bundy. Seorang pembunuh berantai asal Amerika Serikat yang telah memperkosa, menculik, menyiksa, dan membunuh banyak sekali wanita-wanita dewasa dan juga gadis-gadis muda pada periode 1970-an. Dan kemungkinan besar, sebagian besar kejahatan Ted Bundy sudah dimulai jauh sebelum tahun 1970. Jadi Ted Bundy ini terlahir pada tanggal 24 November 1946 di Burlington, Vermont, Amerika Serikat. Setelah kurang lebihnya 10 tahun menyangkal, akhirnya Ted mengakui bahwa dirinya telah melakukan sedikitnya 30 pembunuhan di 7 bagian negara antara tahun 1974 sampai 1978. Tapi ini yang perlu diingat, jumlah pasti korbannya itu tidak pernah diketahui ya. Yang diakui sih 30 korban, tapi gue rasa sih lebih. Tapi ini kira-kira gue aja sih, nggak tahu sih tepatnya, juga dia nggak pernah ngaku secara pasti. Banyak sekali orang yang mengakui bahwa sosok Ted Bundy ini adalah sosok yang karismatik dan tampan. Karena dia sadar dirinya tampan, dirinya berkarisma, akhirnya dia memakai ketampanan dan karismanya tersebut untuk memikat hati para calon korbannya. Biasanya Ted akan membidik atau mengincar korban-korbannya itu di sebuah tempat umum yang kemungkinan lebih ramai sebelum pada akhirnya dibawa ke tempat lain untuk dieksekusi, dibunuh, diperkosa, disiksa. Dan hal yang paling mengerikan adalah setelah dia memperkosa dan membunuh para korban-korbannya yang rata-rata memang wanita ya, dia memenggal 12 dari keseluruhan korbannya. Jadi korbannya itu kan banyak, tapi ke-12 ada yang 12-nya itu dipenggal kepalanya, dan kepalanya itu dibawa pulang ke apartemen untuk kenang-kenangan. Selain dengan motif memikat korbannya di tempat umum, ada juga yang Ted ini sengaja secara acak masuk ke rumah para korbannya dalam kondisi saat korbannya itu dalam posisi tidur. Jadi pas saat korbannya posisi tidur, dia dobrak rumahnya, dia masuk, dia pukul, dia siksa sampai tewas. Bahkan seorang penulis biografi bernama Anne menggambarkan bahwa sosok Ted Bundy ini adalah sosok psikopat sadis, karena Ted ini selalu menikmati kondisi di mana saat korban-korbannya itu tersiksa, saat korban-korbannya itu sekarat, dan dia menikmati menyaksikannya sampai korban-korbannya itu benar-benar tewas. Jadi dia menikmati kejang-kejangnya, kesakitannya, sarap. Kan pengacaranya Ted sendiri bernama Polly Nelson membenarkan pernyataan dari Anne, dan dia berkata bahwa Ted Bundy adalah seorang bajingan yang paling berdarah dingin yang pernah ia temui. Tiap kali ditanya berapa jumlah total korban-korbannya, Ted selalu memberikan jawaban yang mengambang. Misal nih ya, dia ditanya berapa sih korban-korbannya, dia bilang 30. Terus polisi nggak percaya kan, lebih kali gitu kan, 36 kali, 36 ya. Terus Ted akan menjawab, tambahin lagi lah 1 digit, pas itu tadi baru gitu. Kurang ajar kan? Dia emang seolah-olah polisi itu dibikin bingung sama jawaban dia, jadi menggantung. Jadi sampai sekarang pun nggak tahu jumlah korbannya itu sebenarnya berapa. Yang pastinya itu banyak banget. Bahkan ada beberapa pihak yang berpendapat bahwa sebenarnya mungkin ya, Ted sendiri nggak tahu jumlah pastinya korbannya itu berapa, saking banyaknya dia nggak pernah ngitung. Karena membunuh tuh ya udah ngebunuh aja, dia nggak pernah ngitung jumlah korbannya berapa. Jadi dia sendiri juga nggak tahu. Jauh hari sebelum dikenal sebagai seorang pembunuh berantai, Ted berpacaran dengan Stephanie Brook yang dikenal sebagai seorang gadis dari keluarga kaya. Selain kaya, Stephanie ini juga cantik dan modis. Sementara Ted ini ganteng doang, tapi berasal dari keluarga yang biasa aja. Dan karena itu semua, orang tuanya Stephanie ini dikabarkan tidak merestui hubungan antara Ted dan Stephanie. Tapi selain tampan, sebenarnya Ted ini juga dikenal pintar dalam segala hal. Dalam hal mata kuliah dan juga pintar dalam hal berbicara dan memikat orang lawan bicaranya. Ini terbukti, Ted kuliah di jurusan psikologi dan semua nilainya A.
Nah, karena kedua orang tua Stephanie tidak merestui hubungan antara Stephanie dan Ted, maka keduanya pun memutuskan menyudahi hubungan tersebut. Dan setelah putus inilah, Ted itu seperti kecewa, frustasi, sehingga kepribadiannya itu berubah drastis dari yang tadinya baik menjadi jahat, menjadi agresif, menjadi beringas. Jadi jiwa-jiwa penjahatnya itu keluar tuh dari sini. Terlebih lagi saat itu Ted memutuskan untuk pulang kampung dan di rumah dia menemukan sebuah kenyataan pahit bahwa ibu yang selama ini dia anggap ibu nih ternyata itu adalah neneknya. Nah, ibunya yang mana nih? Ibunya ternyata adalah wanita yang selama ini dia anggap kakaknya. Jadi karena kakaknya ini hamil di luar nikah di usia yang masih sangat muda, saat melahirkan maka anaknya ini adalah si Ted kan, diakui ini adalah anak neneknya. Oh, jadi si ibunya yang melahirkan itu diakui sebagai kakaknya, paham ya? Dan kemungkinan hal yang memicu Ted lebih lagi depresi adalah kenyataan bahwa ibu kandungnya sendiri tidak tahu siapa sebenarnya ayah biologisnya Ted. Nah, kalau dia aja bingung gimana kita? Yang enak-enak sama lu siapa gitu aja kan banyak kali ya. Karena di rumah dia mendapatkan kenyataan pahit dan dia lebih kecewa lagi. Dia pun memutuskan untuk pergi lagi dari rumah tapi untuk kuliah. Dia kuliah lagi di kota mengambil jurusan hukum. Karena kondisi keuangan yang belum mapan, akhirnya kuliahnya pun terhenti karena alasan biaya. Dan Ted pun memutuskan untuk mengambil pekerjaan sebagai penerima telepon. Apa sih? Call service gitulah ya. Dari situ Ted pun sudah mulai menampakkan ciri-ciri bahwa dia tuh memang orang yang sanggup menarik perhatian orang-orang lawan bicaranya. Karena banyak sekali orang yang menelpon ke telepon tersebut untuk mendapatkan teman curhat itu memilih Ted sebagai teman curhatnya. Tetapi tidak lama dari situ Ted pun mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus lagi yang menyebabkan kehidupan Ted berubah menjadi lebih mapan daripada sebelumnya. Dan setelah dia mapan kehidupan finansialnya, dia pun memutuskan untuk kembali berpacaran dengan Stephanie. Dan kali ini kedua orang tuanya udah memperbolehkan karena si Tednya sudah dianggap udah lebih kaya, udah lebih mapan. Mereka pun merencanakan bertunangan hingga ke pernikahan. Tetapi anehnya beberapa saat sebelum mereka menikah, Ted pun memutuskan pergi dan menghilang tanpa pamit. Jadi seperti balas dendam. Dulu gue miskin, lo nggak terima. Sekarang gue kaya, lo mau terima gue. Maksud lo apa? Matre lo, Steph. Gitu. Ted Bundy ini tipe-tipe cowok cancer nih, rada-rada sensitif. Nggak, pada akhirnya Ted bertemu dengan seorang janda beranak satu bernama Elizabeth. Dan mereka menjalin hubungan tinggal serumah selama 5 tahun. Dan menurut Elizabeth, Ted ini memang memiliki dua kepribadian yang sangat bertolak belakang. Di satu saat, Ted ini merupakan seorang pria yang sangat hangat, sangat baik, sangat sopan, sangat lembut. Tetapi di saat marah, Ted ini berubah menjadi pribadi yang sangat agresif dan sangat-sangat marah. Seringkali Elizabeth ini diusir untuk keluar dari rumahnya. Tapi nanti setelah Ted ini membaik nih, emosinya udah turun, mereka baikan lagi. Dan satu lagi kesaksian Elizabeth adalah saat malam hari Ted seringkali meminta izin untuk keluar dengan menggunakan mobilnya berkeliling-keliling kota gitulah ya, dengan alasan mencari udara segar. Ayo kemana Ted? Alih-alih mencari udara segar, ternyata Ted keluar malam dengan mobil itu mencari darah segar. Maksudnya adalah mencari korban-korban untuk dibunuh. Modusnya rata-rata sama dikatakan ya, karena Ted ini akan selalu berpura-pura menjadi sosok laki-laki yang cacat, mohon maaf, pincang atau tangannya patah, pakai yang dililit-lilit. Kemudian dia membawa barang yang banyak. Terus dia jatuh ntar barangnya, dia minta tolong ke perempuan, ke calon targetnya di situ, calon korbannya di situ untuk dibawakan barangnya tersebut ke mobil. Nah, karena Ted ini ganteng, manis, berkarisma, cewek-cewek itu terpikat dan akhirnya kan kayak kasihan gitu kalau ngeliat, oh ini cowok ganteng, tangannya lagi sakit nih, lagi patah tulang nih kayaknya nih, habis dari Haji Naim kayaknya. Ya udah deh gue bantuin deh. Tapi pas ntar udah di mobil, itu barang dimasukkan, sama Ted dipukul pakai linggis kepalanya sampai dia pingsan. Setelah itu dibawalah ke tempat yang sepi, di sanalah baru dieksekusi, dilecehkan, diperkosa, disiksa, sampai dibunuh, bahkan ada yang dipenggal tadi. Hingga suatu hari Ted mengincar seorang gadis bernama Carol. Setelah dibawa ke dalam mobil, Carol ini menyadari ternyata Ted ini sepertinya memiliki niat yang kurang baik. Dan setelah perkelahian yang sangat lumayan ulet gitu ya, mereka berkelahi di dalam mobil. Akhirnya si Carol ini bisa lari, bisa kabur dari Ted, dan si Carol ini pergi kantor polisi untuk lapor. Akhirnya polisi pun membuat sketsa wajah Ted dan disebar, salah satunya dengan media televisi.
saat sketsa itu masuk ke televisi, Elizabeth nih, pacarnya Ted, itu menyadari kayaknya ini sketsa mirip sama Ted deh, kayak pacarku. Akhirnya Elizabeth pun pergi ke kantor polisi dan melaporkan kekasihnya tersebut, sering keluar malam lah, bla 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 gitu. Tetapi pada saat itu Ted ditahan hanya karena tuduhan percobaan penculikan, belum pembunuhan, karena belum ada bukti. Kemudian setelah melapor, Elizabeth pulang dan ternyata keesokan harinya gitu, Elizabeth tuh seperti kayak menemukan, bukan seperti ya, tapi menemukan barang-barang yang mencurigakan seperti penutup kepala, pisau daging, terus alat-alat lain yang sangat mencurigakan, dan dia kembali melaporkannya ke kantor polisi. Tetapi polisi walaupun sudah mencurigai bahwa Ted ini adalah pembunuh berantai yang selama ini dicari, tapi mereka belum mendapatkan cukup bukti untuk menangkap Ted. Dan ya balik lagi, Ted hanya diadili sebagai percobaan penculikan atas Carol di daerah Utah. Dan karena Ted ini memiliki gaya yang meyakinkan, tampan, karismatik, dan pintar, dan terlebih lagi dia tadi sempat kuliah di bidang hukum. Dia dipercaya dan diperbolehkan untuk menjadi pengacara atas dirinya sendiri. Dan dia pun ditahan. Dan saat di tahanan, dia tidak diperlakukan seperti tahanan pada umumnya. Dia karena dia juga merupakan pengacara atas dirinya sendiri, dia masih diperbolehkan untuk menggunakan fasilitas perpustakaan untuk mempelajari nanti seperti apa ya, kasusnya dia sendiri gitu. Nanti di pengadilan seperti apa, dia mempelajari segala sesuatunya dengan fasilitas perpustakaan di penjara tersebut. Dan dia tahu kapan saat penjagaan itu lengah, kapan saat penjagaan itu ketat. Dan saat dia rasa penjagaan itu lengah, dia pun melompat dari jendela perpustakaan yang ada di lantai 2, terus dia kabur. Tetapi tidak lama setelah 8 hari kemudian, Ted kembali dapat ditemukan oleh polisi di suatu tempat persembunyiannya dan dikembalikan lagi ke dalam penjara. Nah, saat kembali di penjara ini, Ted itu menunjukkan ciri-ciri fisik yang mengurus, dia nggak doyan makan. Awalnya polisi nggak curiga tuh. Wah, ini ya wajar aja nih, karena napi baru nggak doyan makan sampai kurus, wajar kan? Dan ternyata kurusnya badannya dia itu bukan tanpa sebab, bukan tanpa alasan, karena Ted merencanakan pelarian dirinya yang kedua kalinya melalui ventilasi yang ada di langit-langit itu. Dan dia sengaja menguruskan badannya supaya badannya tuh muat, dan akhirnya dia pun berhasil lagi keluar di malam tahun baru apa gitu, atau di malam Natal gitu. Dia keluar dari situ, dan kali ini dia sempat jauh ke daerah Florida, dan di Florida pun dia sempat mencuri sebuah mobil. Hanya cuma mencuri sebuah mobil di Florida itu, ya Allah, karena Ted ini juga berhasil menyusup ke asrama putri dan melancarkan lagi hobinya, kejahatannya itu, membunuh perempuan-perempuan dengan cara yang sangat brutal. Dalam waktu 15 menit, dia membunuh 5 orang wanita muda sekaligus dengan cara yang bermacam-macam. Dan pada akhirnya, Ted pun kembali ditangkap oleh pihak kepolisian. Bukan karena dia tertangkap basah di tempat pembunuhan ya, atau di polisi berhasil mengejar dia saat kabur sebagai seorang pembunuh, tapi pada suatu malam dia itu menerobos lampu merah. Nah, polisinya nangkep dia karena dia menerobos lampu merah, bukan karena dia bunuh. Nah, akhirnya polisinya sadar, loh ini kayak Ted nih, ditangkap lagi, dia balikin ke penjara. Akhirnya diadili lah. Kali ini dia nggak kabur, dia diadili. Tetapi dia memperlakukan proses pengadilan tersebut seperti kayak nggak serius, bercanda-canda, kayak apa gitu. Jadi hakim tuh sempet bete gitu sama sikapnya Ted. Tetapi di luaran sana ternyata banyak sekali cewek ya, ini cewek yang malah ngefans sama Ted. Karena kan ini sidangnya ditampilkan, disiarkan gitu ya di acara televisi. Dan banyak sekali perempuan yang datang untuk menyaksikan langsung Ted Bundy di acara. Proses persidangan tersebut dengan alasan ya ganteng, mereka ngefans. Dan bahkan mereka itu sampai rela ngantri untuk bertemu sama Ted Bundy dan melihat langsung Ted Bundy. Dan mereka itu pun juga dikabarkan ada beberapa lah yang mau sampai jadi teman tidur semalam gitu. Dan lebih hebatnya lagi, mereka datang dengan ciri-ciri fisik yang dimiripkan dengan korban-korbannya. Cantik, pakaian modis, kayak orang kaya, rambut belah tengah, panjang, lurus gitu. Kan gila namanya. Ini yang gila yang pembunuhnya, apa yang orang-orang cewek yang mau dibunuh ini sebenarnya. Hingga pada akhirnya Ted Bundy tidak bisa mengelak lagi atas segala peristiwa yang sudah dilakukan, atas segala perbuatannya. Karena polisi menemukan sebuah bukti. Nah, bukti apa itu? Sebuah gigitan di TKP yang menunjukkan susunan giginya sama kayak susunan giginya Ted. Nggak bisa ngelak dia. Akhirnya dia pun dijatuhi hukuman. Hukumannya adalah tentu saja hukuman mati di atas kursi listrik. Oke gengs, jadi itu tadi cerita tentang Ted Bundy, seorang pembunuh berantai yang memiliki ketampanan yang luar biasa kayak gue. Tapi gue nggak jahat ya, gue bukan pembunuh berantai. Gue cuma YouTuber pemula, oke? Oke, jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa juga share ke teman-teman kamu semua. Klik tombol loncengnya agar supaya kalau aku mengupload video-video seru lagi, kamu dan keluarga kamu, teman-teman kamu tahu duluan. Oke? Salam semakin viral, semakin trending. Assalamualaikum. Sehat semuanya ya.